Hai para pecinta halodik seru dan kreatif, selamat datang to Exopeto TV. Apa kabar semua? Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video Exopeto TV dari awal sampai video-video terbaru dari kita. Semoga video-video dari kita bisa menambah wawasan teman-teman seputar hewan yang ada di dunia, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mamalia. Mamalia yang paling sering teman-teman lihat pastinya, yaitu adalah kucing. Dimana kucing ini merupakan kawinan dari kucing American Shorthair dengan Asian Leopard. Betul ya, Mas? Oh, sorry. Gak apa-apa. Asian Leopard Cat sama kucing domestik. Jadi nggak spesifik sama American Shorthair-nya. Cuman kebanyakan orang taunya Asian Leopard Cat sama American Shorthair. Ternyata nggak, malah glitter itu ditemukan sama Asian Leopard Cat dengan kucing domestiknya India. Untuk glitternya itu, nama kucingnya siapa lah gitu. Glitternya itu Asian Leopard sama kucing dari domestik India. Kalau nggak salah. Berarti bukan American Shorthair yang sering dibicarakan sama orang. Oke. Untuk snow-nya dengan Siam. Snow dengan Siam. Banyak di sana. Dengan Abyss juga dia, dengan Burmese juga banyak. Jadi nggak hanya satu dengan ALC dengan American Shorthair. Cuman yang di Google atau di apalah artikel apa itu ya di sana. Tapi kalau kita breeder, kita cari tahu mereka siapa, ternyata banyak sekali yang mereka kawin ya, bukan American Shorthair aja. Berarti domestik, lebih ke domestik lah. Benar. Oke, jadi ini meluruskan saya juga teman-teman, barusan saya ada salah. Jadi ternyata untuk yang di informasi umum yang sering kita ketahui bahwa untuk kucing Bengal itu kawinan dari Asian Leopard dengan American Shorthair, tapi tidak semuanya seperti itu. Ternyata Asian Leopard juga hasil silang juga dengan kucing dari domestik India, dengan Abyss juga. Ternyata banyak banget ya Mas ya. Untuk ngambil snow-nya di Siames. Oke, jadi secara nggak langsung sebenarnya itu juga bisa masuk ke historical ya Mas ya. Untuk cerita dari awal mana Bengal itu muncul sebenarnya. Panjang Bengal ini panjang hybrid ya kita ceritain ini ya. Sampai sekarang terus banyak ceritanya. Jadi gitu. Nah, Mas, baik langsung ya kita tanya. Jadi sebelumnya Mas, kita belum kenalan. Nah, jadi hari ini kita spesial banget, kita diizinin waktu untuk datang ke sini. Kita bareng sama Mas Priyatna. Teman-teman pasti udah tahu Mas Priyatna dong. Nggak mungkin nggak. Jadi gitu teman-teman. Jadi Mas Priyatna ini spesialis memang di untuk kucing ya Mas ya. Khususnya di Bengal atau? Kita breed Bengal aja sih sementara ini, dan kayaknya nggak nama ras lain deh. Nggak nambah ras lain. Nah, sepertinya. Siap. Oke, Mas, kita mau tanya-tanya sedikit nih Mas untuk masalah Bengal. Nah, Bengal ini sebenarnya kita bisa bilang dia itu 100% sudah kucing rumahan, ataukah dia masih kita bilang dia nih wildcat atau kucing liar atau gimana? Kalau ngomongin ke generasi keempat udah jadi namanya SBT ya. Udah diakui ras Bengal lah. Jadi pemain itu datang mungkin dari generasi keempat itu baru udah diakui itu ras Bengal. Berarti ya hampir sama dengan hewan lain ya Mas ya. Maksudnya dengan kawinan kesekian dia akhirnya bisa dibilang bahwa ini sudah murni ras ini gitu. Kalau misalnya masih mungkin teman-teman pernah dengar F1, F2 ya kayak gitu. Kalau sudah lewat dari ketentuan, berarti dia sudah aman gitu ya Mas ya. Nah, terus Mas, kalau misalkan kucing Bengal ini Mas, dia apakah kalau kita berbicara dari motif ya Mas ya, dari motif itu dia apakah memang semua Bengal ada yang seperti itu? Kalau kita lihat mungkin yang pernah saya baca sendiri namanya roset kayak gitu. Apakah roset itu semua Bengal kawinan dari Abyss, kawinan dari Siam kayak gitu, itu semua bisa ngasilin kayak gitu, atau ada yang beda lagi motifnya yang kita nggak tahu? Untuk pattern sih hanya ada dua aja ya. Kalau untuk pattern ada roset sama marble. Roset sama marble aja. Itu aja sih. Terus kalau misalkan nih yang kita dengar paling sering itu kan ada motif klasik spot. Nah, itu gimana Mas? Klasik spot lebih ke hampir menyerupai ke ILC-nya yang
spotnya itu benar kayak single spot gitu ya. Iya, benar. Ya, itu kita bilang klasik spot. Itu klasik spot. Oh, berarti yang masuk berarti rosette, marble. Itu aja sih sebetulnya kalau klasik. Terus ada sekarang sebutan lain tentang yang big rosette itu apa sebutannya sparble, itu kayaknya sebutan aja deh. Sebutan aja. Kayaknya kalau untuk pattern itu hanya di rosette dan marble aja yang saya tahu ya. Oke. Apakah itu penyebutan penjual atau gimana? Nah, karena kalau di kita lihat ya, kebetulan saya di reptil. Kayak misalkan contoh iguana contohnya teman-teman, mungkin ada iguana yang merah dibilangnya super red, padahal ya merah cuma mungkin lebih pedas aja. Apakah kayak gitu ataukah memang dari sananya dari breeder awal memang ada yang motif seperti itu penamaannya? Untuk penyebutan kita bongkar kasus yang kita alamin aja ya. Kita pernah ikut salah satu international cat show dengan juri dari luar juga. Kita bawa kucing marble. Cuman marble-nya itu dia tampak dominan hitam. Dan kita pendengar itu dengan sebutan marble seated. Seated marble. Yang teman pasti udah pernah dengar seated marble. Ternyata ada di satu organisasi dengan juri internasional dan mereka diskusi tentang seated marble itu ternyata nggak ada sebutan di organisasi mereka dengan namanya seated marble. Marble ya marble. Ya nggak ada nama seated. Nah waktu itu kita teman-teman bilang nggak tahu dari mana munculnya nama seated itu. Jadi seated pas lagi ada kita tanya seated marble. Dan mereka berdiskusi 2 juri waktu itu ada 2 ring, nggak ada penyebutan untuk seated marble menurut organisasi mereka waktu itu. Ya udah marble aja. Marble aja. Jadi sebutan itu mungkin nggak tahu ya di tiap organisasi apa gimana. Ini gue sebut set marble deh. Kurang tahu ya. Jelas kalau untuk di pattern hanya rosette sama marble aja sih. Termasuk klasik itu sebutan juga sih. Klasik sebutan aja sih kayaknya ya. Soalnya yang kebetulan beberapa bengal yang pernah saya lihat juga disebutnya klasik atau apa kayak gitu. Saya suka salah satu dari breeder yang mengangkat nama klasik. Ya gitu ya. Poinnya itu sebutan susah sih. Nggak ada artikel, nggak ada apa gitu ya. Benar banget. Nah, itu kita bicara motif nih Mas Priatna. Nah, teman-teman pasti ingin tahu, maksudnya bengal ini kan dia kawinan dari Asian Leopard ya. Yang notabene Asian Leopard pasti sedikit lebih wild. Bukan sedikit ya, wild banget ya. Nah, aktif dari kucing ini sebenarnya dia tuh masuk ke diurnal, nokturnal atau crepuscular? Nocturnal kayaknya ya. Aktifnya lebih malam. Kalau siangnya dia tidur. Terus kalau tengah subuh gitu masih aktif atau? Masih ya. Ya kita banyak kucing juga di rumah, ada beberapa karakter dan kebanyakan karakter mereka aktif di malam ya. Nah, meskipun nggak semua mereka aktif bilang nocturnal ya, karena ya kita breeder juga ada beberapa kucing di rumah yang tidur sama kita, handling karakter. Ya ternyata ada juga yang suka tidur malam juga. Ya kebanyakan sih nocturnal mereka. Nocturnal. Nah, kalau kita lihat dari bengal sendiri ya Mas ya. Terus Mas bilang juga kita tadi sebut aktif. Aktifnya mereka ini melebihi kucing yang pada umumnya contoh domestik. Yang kita lihat mungkin ada kucing-kucing yang lain lah yang kita lihat sering kalem gitu kan. Kalau bengal ini aktifnya kayak gimana sih Mas? Apakah dia suka gigit lebih parah atau dia ya gimana lah? Kembali ke karakter. Ya, mungkin kebanyakan dia lebih kita compare sama Persia deh. Biar agak jauh ya. Buat teman-teman ya, kita compare sama Persia nih. Persia mungkin cute kayak boneka dan bener. Ya, tiduran hobinya kan. Kita compare sama Persia lah, emang lebih aktif dari Persia. Kalau compare sama domestik kayaknya dia mirip-mirip deh. Hampir mirip sama domestik. Oh, kayak gitu. Nah, terus Mas, kita lihat dari bengal ya Mas ya. Kalau kita lihat dari segi fisik, yang pernah saya lihat mungkin teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi beberapa ciri khas bengal kalau saya nggak salah, kalau salah diluruskan ya Mas ya. Dari bulunya itu tadi Mas mungkin sebut ada glitternya. Terus mungkin dari tapak kakinya apakah ada perbedaan dengan kucing lain, apakah bentuk hidungnya. Jadi kita bisa ngelihat, oh ini bengal. Karena beberapa orang di luar sana kesalahannya adalah kucing bengal kebanyakan masih dibilang belacan atau kucing hutan. Yang notabene itu statusnya dilindungi. Nah itu
saya pun pernah mengalami kayak gitu. Wah, ini kucing hutan loh. Kita udah, maksudnya gimana ya? Kita juga capek ya jelasin kayak gitu, Mas. Bukan, ini tuh bengal, ini dari kawinan ini sama ini. Nah, kalau itu Mas, coba Mas Priyatna jelaskan supaya teman-teman di rumah juga tahu bahwa perbedaan bengal dengan kucing hutan signifikannya ada di mana sih? Ya, gitu. Kita jujur nggak pernah handle ILC, dan kita juga nggak pernah sentuh mereka. Kita kalau mau dibandingkan, jujur kita nggak bisa untuk 100% memastikan. Kalau untuk buat kita pribadi sangat gampang membedakan bengal sama ILC atau kucing hutan lah ya, kucing hutan. Dari tampilan pun udah kelihatan kok ya. Iya sih sebetulnya. Kucing hutan sama bengal sebetulnya ya. Iya benar. Sebetulnya kan. Kalau kucing bengal lebih kayak domestik. Kalau spesifiknya kita bedain dari apa? Ya kalau untuk saya sendiri sih deh kelihatan banget lah ya, kelihatan banget. Apalagi di Indonesia punya kucing hutan Jawa. Dengan karakter tekstur rambutnya yang agak soft. Kucing hutan Borneo. Benar, Borneo. Dengan karakter rambutnya agak sedikit cerah gitu kan. Ya bengal dengan kucing hutan Indonesia mereka tetap beda. Meskipun yang satu soft, yang satu cerah. Bengal ada di antara mereka berdua dan kelihatan mereka bengal beda. Benar banget. Itu sih. Jadi kalau untuk spesifiknya kaki ini itu kalau kita sebutin panjang lebar juga tuh masalah kaki kan. Iya. Kalau untuk di bengal sih kaki harus hitam untuk di brown ya. Untuk warna brown kaki harus hitam. Itu masuk ke show ya, untuk diwajibkan wajib kayak sholat aja. Untuk snow warna pink gitu sih. Kakinya harus pink. Telapak itu salah satu untuk tadi dibilang tanya tentang telapak kaki kan. Gitu sih. Soalnya gitu juga Mas. Jadi beberapa kasus yang pernah saya lihat di lapangan. Jadi banyak oknum-oknum yang dia mengatakan bahwa bengal kawin dengan kucing domestik ya kayak ya karena kebablasan lah mungkin di luar ngawinin terus kawin anaknya mungkin motifnya ada spot seperti itu. Oh ini bengal gitu. Itu banyak kasusnya Mas dulu kayak gitu. Sangat dominan sekali ya. Ada kucing ras lain yang silsilahnya tidak diketahui, tapi dia bisa diakui sebagai kucing ras. Itu ada persyaratan show-nya. Ikut satu show 2 kali penilaian dengan 2 juri itu upload kalau dia standar breed. Dia misalkan contoh Persia, dia langsung diakui Persia. Nah di bengal itu nggak ada seperti itu. Bengal kita bilang non pedigree, udah non pedigree aja. Kalau untuk Persia misalkan contoh nih non pedigree nih, keikutkan show itu bisa keluar pedigree-nya dengan catatan dia harus ngelewatin beberapa rule di sana. Ada kalau nggak salah sih 1 kali show dengan 2 juri mengupload dia standar breed-nya, yaitu diakui. Walaupun itu non-ped. Ini baru nih. Ilmu baru nih, saya baru tahu juga. Bengal kenapa? Enggak kayak di kelas Persia, kita kelas Persia aja ya. Karena dia dominan. Dia kawin sama kucing kampung pun dia akan dominan bengalnya. Benar. Jadi kalau untuk teman-teman nih kalau mau nyari bengal, usahakan yang bengal itu yang berpedigree. Langsung yang ya kita tahu istilahnya lah ya. Lebih jelas teman-teman juga pasti, dan itu jaminan 100% bahwa keturunannya pure breed. Kalau untuk yang non-pet itu tadi dia sangat dominan. Dia ngawin sama kucing kampung pun bisa seperti dominan bengalnya. Genetiknya lebih kuat ya. Itulah penyebutan patennya, genetik lebih kuat ya. Siap. Nah, Mas Priyatna, kalau bengal ini ya, dia kalau misalkan sehari-hari dailynya itu untuk pakan ya, aku mau tanya. Untuk pakannya dia lebih daging-dagingan atau bisa makan dry food atau makanan basah atau gimana? Yang baiknya untuk bengal? Baik untuk bengal cocok-cocokan aja ya. Ada kalau kita di rumah ya. Kita di rumah sih lebih ke daging. Daging apa itu? Kita sekarang lagi pakai puyuh giling. Lagi pakai puyuh giling. Sebelumnya kita pakai ayam. Kalau untuk dry food untuk saya di rumah sih dia sebagai camilan aja sih. Dry foodnya lebih mengutamakan makanan dagingnya. Berarti untuk yang dry food substitusinya pengganti aja teman-teman kayak gitu. Ada juga sih breeder lain yang dia dominan untuk dry foodnya. Ada juga, saya tergantung cocok-cocokan aja sih ya kalau untuk gitu ya. Nah, apa pengaruh perbedaan dari kita pakai dry food lebih sering dengan kita pakai yang makanan
kayak tadi itu puyuh giling kayak gitu. Apa? Dari bulu kah? Atau dari bodi kah lebih sekel? Kalau kita bilang apapun itu genetik never lies ya. Oh, sebenarnya sih. Itu bisa disalahkan. Kita mau pakai vitamin apa, makanan apa, ketika genetiknya itu tidak bagus, ya akan. Nah, itulah ya. Tapi kalau genetiknya udah bagus, mau kita misalkan sederhana aja kita ngasih pakan. Itu tetap. Ya tetaplah dia keren gitu sih. Iya, kita ya genetik never lies lah ya kalau benar, gitu ya. Oh oke. Berarti tidak hanya di reptil ya teman-teman, kayak seperti reptil juga ya. Iya, itu tidak hanya di reptil ya, ternyata di kucing pun juga sama. Genetik tidak bisa disalahkan. Kalau sudah memang genetika tidak bagus, kita kasih pakan apapun tetap ya akan jelek. Ya bukan jelek sih, gimana ya? Dia kan finishing gitu ya. Iya, benar banget. Ternyata di kucing juga sama teman-teman, kayak gitu. Nah, Mas, untuk fase mating ya atau kawin ya dari bengal sendiri, Mas. Dia itu sama kayak kucing dom biasa atau beda? Maksudnya kalau misalnya kucing biasa mungkin di 8-9 bulan udah bisa mulai birahi. Kalau misalkan di bengal, dia gimana? Aku nggak pernah pelihara dom sampai dia birahi ini. Oke. Nah, jadi aku nggak bisa dom seperti apa dia masa birahinya. Kalau untuk bengal, dia luar biasa cepat birahi. Cepat. Kadang-kadang lagi menyusui itu dia udah ngeong-ngeong. Luar biasa di bengal itu. Ya. Jadi kalau tadi nanya di compare sama kucing domestik, kita nggak tahu kucing domestik karena kita belum ngebreed juga kucing itu. Cepat masa birahinya. Cepat banget. Cepat. Oke. Nah, untuk apa ya? Perawatan dari baby bengal sendiri nih, Mas. Awalnya ketika dia habis ngelok, itu kita bisa garansi nggak itu anak akan lahir atau gimana? Kalau di bengal. Jadi gini, kalau misalkan kalau kucing biasa ya, yang saya pernah lihat, contohnya di lapangan kan banyak banget nih kucing lahiran bebas gitu, anaknya banyak gitu. Nah kalau di bengalnya segampang itukah? Ketika dia hamil brojol anak langsung jadi semua, apa mungkin malah sekian persen aja yang jadi? Karena dia ada mungkin genetik dari Asian Leopard yang perawatannya mungkin pasti akan lebih sulit gitu ya, mungkin dia harus lebih ke habitnya, dia kandang harus lebih gini ya, lebih gitu, atau gimana? Kita ngobrol ke pengalaman aja ya. Nah, pengalaman sih ada salah satu indukan yang dia bisa ngerawat anak. Ada juga yang malas-malasan juga ngerawat anaknya, sehingga kita harus turun tangan. Dan ya kita harus pantau ketika kita lengah sedikit, dia ya nggak serupa apa begitu. Jadi lebih ke induknya sih. Berarti balik ke induk sendiri. Balik ke induknya dan imun induknya itu sendiri. Oke. Berarti kita harus itu ya. Mungkin kalau kita bicara imun, berarti kita harus sering bantu juga hewan peliharaan kita dengan vitamin-vitamin ya, Mas. Seperti itu. Ya, nanti mungkin dokter akan jelaskan. Ya, setelah ini kita ada dokter Kamal Rija ya. Setelah ini kita ya, dia akan jelaskan tentang itu. Nanti di sana kita bahas detail ya. Berarti masalah-masalah informasi dari dokter Kamal sih ya, vaksin tahunan, obat cacing itu sih ya. Nah, itulah sih sebelum mating lah ya. Itulah. Jadi ada proses lah sebelum proses mating supaya kualitas dari anakan sendiri tetap terjaga. Lalu dari indukan sendiri kita tidak menyiksa indukan, kita buat indukan itu tetap sehat sampai dia lahiran. Itu sih Mas. Nah, Mas Priyatani, pertanyaan terakhir sih ya. Ini sebetulnya teman-teman, jadi kita take ini malam. Jadi biar betul-betul kita take malam. Terima kasih sebetulnya kita sama Dokter Kamal Riza juga sama Mas Priyatna sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa liput ya Mas ya. Nanti jangan kapok-kapok kalau kita liput lagi. Nah, ini Mas, untuk jenis bengal yang ada, yang sudah diakuin ya di dunia, itu apa saja? Warna. Dari warna. Kalau jenisnya nggak ada kan, bengal tetap. Bengal itu tadi untuk pattern atau pola itu hanya roset dan marble aja ya. Nah, kalau untuk warna ada bronze, snow, charcoal. Charcoal juga terbagi lagi snow charcoal. Ada silver, ada silver snow. Banyak banget. Cuman kalau untuk yang diakui dan tidaknya ada 4 organisasi ini di Indonesia ya. Dan malah salah satu organisasi baru mengakui ras bengal itu di 2016 kalau nggak salah ya. 2016. Kurang lebih 2016. Kurang lebih lah, takut lupa ya. Itu ada jenis baru. Bengal sendiri, ras bengalnya sendiri. Ras bengalnya sendiri itu baru diakui sama salah satu organisasi. Berarti walaupun itu sudah lama, baru diakuinya kurang lebih 2016. Organisasi. Salah satu organisasi teman-teman.
Oke, berarti itu tadi ada jenis-jenis dari warna ya Mas ya? Warna. Mungkin kalau untuk warna charcoal, blue, bronze, snow, silver charcoal, silver snow, charcoal sekarang ada. Ya hybrid lah kita teman-teman bikin semua itu ya. Yang penting kita tetap menjaga kemunian ras Bengal itu sendiri lah. Betul, yang penting tetap menjaga kemunian itu. Nah, itu teman-teman. Jadi pembahasan kita seputar Bengal, garis besar Bengal. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu dong harusnya ya tentang Bengal itu historicalnya dari mana ya Mas Priyatna. Ternyata bukan, kalau ya teman-teman cari-cari di internet atau apa, dia kawanan dari Asian Leopard sama American Shorthair. Ternyata bukan seperti itu. Indukannya banyak banget untuk nyata. Salah satunya American Shorthair. Salah satunya American Shorthair, tapi tidak stuck di sana. Kucing dong yang berkontribusi untuk mencetak si kucing cantik ini. Betul ya Mas Priyatna. Nah teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah nonton video ini sampai habis teman-teman, dan tidak lupa terima kasih untuk Mas Priyatna sudah mau bantu menjabarkan kucing Bengal ini dan mau waktunya ready untuk kita semua. Jarang-jarang nih soalnya sibuk Mas Priyatna. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Siap, enjoy.